Pidato Presiden Jokowi di depan relawan akhir pekan lalu meninggalkan banyak pertanyaan. Sebenarnya salah satu poin utama pidato Presiden adalah soal pentingnya pemimpin yang melanjutkan pembangunan yang selama ini sudah dilakukan. Namun tentu saja yang akhirnya diingat oleh masyarakat adalah ketika Presiden Jokowi menyatakan ciri-ciri fisik pemimpin yang ideal. Menurut Presiden, pemimpin yang memikirkan rakyat itu adalah yang banyak kerutan di wajah dan berambut putih. Publik lantas jadi bertanya-tanya, siapakah yang dimaksud oleh Presiden? Banyak kerutan dan berambut putih. Apakah mungkin Bapak yang ini? Ataukah mungkin Bapak yang ini? Atau jangan-jangan sebenarnya Bapak yang ini? Tadinya sih saya pikir harusnya Bapak yang ini, satu ini. Tapi dia post foto di Instagram, rambutnya malah hitam saya lihat-lihat. Menarik emang kita lihat nih, siapa nih kerutan wajah dan juga rambutnya putih. Nama saya Pangeran Syahan, selamat datang di Kasih Paham. Halo pemirsa BTV, nama saya Pangeran Syahan. Selamat datang di Kasih Paham. Semoga malam Anda menyenangkan pada hari ini. Kita akan membahas mengenai topik yang penting, mengenai arah Indonesia. Apakah kita mengedepankan keberlanjutan atau perubahan? Dan telah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, Bang Fahri Hamzah dari Partai Gelora. Apa kabar Bang Fahri? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah kembali bergabung bersama-sama dengan kami di Kasih Paham di BTV. Siap. Tadi saya pikir-pikir Bang Fahri, kerutan di wajah, rambut putih. Ini Bang Fahri jangan-jangan yang dimaksud Presiden. Ya, harusnya. Saya udah GR juga dari kemarin. Ini Bang Fahri termasuk yang memikirkan rakyat nggak? Ya kira-kira sama lah. Kira-kira sama ya? Ya kita sendiri rakyat, masa nggak mikir diri sendiri? Lagi jadi rakyat sekarang? Iya dong. Iya. Nanti 2024 rencananya lebih dari rakyat Bang? Kita lihat aja nanti. Kita lihat nanti ya. Bang, kemarin nih akhir pekan, waktu relawan-relawannya Pak Jokowi ini bertemu mengadakan acara besar, banyak yang bertanya-tanya sebenarnya, buat apa sih Presiden Jokowi ini masih menggalang relawan? Gimana menurut Bang Fahri? Ya memang itu ada satu kekeliruan ya oleh penasehatnya Pak Jokowi, karena sebenarnya kita masih dalam minggu-minggu mengapresiasi kepemimpinan Pak Jokowi selama 1 tahun pada presidensi G20 yang luar biasa ya, dan pertemuan Bali itu menjadi viral secara global, menarik perhatian tidak saja pemerintahan di luar negeri, tetapi juga netizen dalam dan luar negeri sangat kagum dengan apa yang kita tampilkan di Bali itu. Nah, kita lagi dalam fase membanggakan Pak Jokowi sebagai tokoh dunia yang luar biasa. Tiba-tiba muncul peristiwa yang manajemennya terlalu kasar gitu. Sehingga kemudian yang tertangkap di sana adalah semacam kegalauan para relawan yang mungkin bingung mau berlabuh kemana, lalu kemudian menyeret Presiden masih dalam perspektif konflik. Padahal Presiden ini sebentar lagi sudah akan naik sebagai negarawan, bahkan pemimpin dunia yang sangat diperhitungkan. Harusnya kita jaga di situ gitu. Tapi ini ditarik lagi ke bawah, dan khususnya ketika viral video yang memberitahu Presiden seolah-olah kita harus tempur di bawah. Oh, itu kemarin bocor, kita lumayan kaget juga itu. Iya, nah itu yang menjatuhkan sebenarnya wibawa atau nama baik Presiden yang sudah kita jaga dalam presidensi G20. Nah harusnya sebenarnya kita itu membahas
prestasi Pak Presiden itu, karena itu yang harus kita pungut setahun ini. Meskipun Palu udah diserahkan kepada India untuk presidensi G20 tahun depan, tapi apa yang sudah dibangun oleh Presiden di G20 itu banyak yang bisa dipungut itu. Mau dipungut ke negara lain, mau dipungut ke lembaga-lembaga multilateral lain, mau dipungut kepada investor dan sebagainya, itu sudah tinggal kita pungut. Nah, jangan dirusak oleh kejadian-kejadian kemarin itu. Bang, tapi kalau kita lihat nih, salah satu poin yang menarik sebenarnya dari pidatonya Pak Jokowi kemarin adalah pemimpin berikutnya itu harus meneruskan pembangunan. Ini pembangunan yang berkelanjutan, karena memang nggak mungkin diselesaikan pembangunan ini dalam tempo waktu 2 kali periode masa jabatan. Nanti Bang Fahri termasuk yang setuju bahwa ini harus dilanjutkan pembangunan. Ya. Pertama-tama setiap orang yang memimpin itu pasti ada baiknya yang harus diteruskan, ada juga masalahnya yang harus kita evaluasi. Itulah perbedaan antara tradisi demokrasi dan tradisi otoriter. Dalam tradisi demokrasi kita selalu harus punya harapan baru, karena pemimpin itu pasti akan diperbaharui selama 5 tahun begitu, 1 periode itu di legislatif dan juga itu di eksekutif gitu. Kalau di dalam tradisi otoriter, kita nggak tahu pemimpin itu mau berubah kapan, dan kita nggak ada harapan akan adanya sesuatu yang baru gitu. Hanya mengharapkan sesuatu yang baru dari orang yang sama, yang kadang-kadang itu sulit gitu loh. Nah, dalam demokrasi, sesuatu yang baru itu kadang-kadang datangnya dari orang baru, dan wajar kalau presiden dalam fase datangnya orang baru itu, dia punya harapan kepada orang baru. Tolong ini diteruskan, tolong ini dilaksanakan. Itu biasa saja, dan itu memang tradisi rutin kita dalam masyarakat demokrasi. Jadi tidak ada yang salah di situ gitu loh. Tapi berharap bahwa itu satu-satunya pandangan dan satu-satunya alternatif itu mustahil. Gitu. Bang, kalau kita melihat tradisi Indonesia setelah reformasi, apakah setiap kali ada pergantian pemimpin, pergantian presiden, pemerintahan, apakah itu pembangunan yang berlanjut atau enggak, Bang Fahri? Sebenarnya banyak hal yang harus kita masukkan atau letakkan di atas meja kalau untuk membahas kesulitan kita melihat betapa demokrasi kadang-kadang menciptakan discontinuity yang terlalu banyak. Sehingga kadang-kadang misalnya infrastruktur sudah dibangun setengahnya, masa berikutnya mangkrak. Dan seterusnya yang merupakan biaya bagi perekonomian kita. Ini pas kapan pas mangkrak nih Bang Fahri? Semua begitu, ada yang begitu ya. Pak SBY ada infrastruktur yang dia bangun tidak diteruskan, dan khawatir juga apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi yang mungkin riset dan studinya sudah bagus tidak diteruskan. Ini kan uang hilang jadinya. Triliunan itu, bahkan ratusan triliun itu. Nah, kita akhirnya kan nyalahkan sistemnya. Apakah pergantian kepemimpinan dengan pola seperti ini bisa menciptakan sesuatu yang juga kontinu kalau sudah baik? Menurut saya letaknya itu adalah pada perdebatan gitu. Karena misalnya Pak Jokowi, dia ingin melihat seorang calon presiden yang komit mengatakan di dalam perdebatannya bahwa saya akan meneruskan semua proyek yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Karena itulah kemudian kalau Pak Jokowi harus memberikan endorsement, maka dia bisa memberikan endorsement kepada orang yang tepat gitu loh. Dan itulah caranya supaya ada kontinuitas. Tetapi menurut saya Bang Fahri, kalau misalnya ada calon pemimpin yang tidak berniat melanjutkan, jadi nggak akan di-endorse sama Presiden. Ya Pak Presiden bisa, kabinet ini atau pemerintahan ini bisa menyatakan bahayanya kalau proyek-proyek itu tidak diteruskan. Ya diantaranya adalah kerugian keuangan ya. Misalnya kalau ada proyek yang belum tuntas diteken oleh Presiden pada periode ini dan masih memerlukan tanda tangan Presiden periode setelahnya begitu. Tentu dia harus mengatakan bahwa kalau proyek A, proyek B, proyek C itu tidak diteruskan, itu kerugian bagi bangsa kita. Sehingga kalau ada seorang calon presiden yang mengatakan saya nggak akan teruskan itu proyek, pasti dia akan ada kerugian, dan itu sebenarnya jelek. Kalau saya ya seorang presiden yang selanjutnya itu harus punya komitmen moral meneruskan investasi besar yang sudah dilakukan. Kalau investasi itu sudah lebih dari 50%. Dan itu menurut saya adalah kewajiban moral bagi penerusnya, terutama apabila kita punya kontrak dengan pihak asing dan sebagainya harus dikerjakan, harus diteruskan begitu. Bang, by the way, kan kita ngikutin Bang Fahri ini udah lama nih Bang ya. Ya. Kok kita melihat nih perbedaan
treatment Bang Fahri ke Presiden Jokowi ini nih di periode pertama sama periode kedua beda nih Bang. Periode pertama galak banget Bang, pas di DPR Bang. Pas sudah nggak di DPR, kok kayaknya malah sering ngepuk-pukin Presiden Bang? Saya periode pertama bertugas sebagai anggota Dewan dan pimpinan Dewan. Saya harus menjurubicarai oposisi. Jadi sikap saya itu lebih banyak sebenarnya berhadapan dengan eksekutif, karena itulah tugasnya. Nah sekarang kita ini jadi rakyat biasa. Tidak selayaknya kalau saya hanya nyorotin Pak Jokowi atau eksekutif. Saya juga harus nyorotin legislatif, saya juga harus nyorotin judikatif. Kita sebagai pembayar pajak ngasih uang ketiga-tiganya. Kasih ke eksekutif, kasih ke legislatif, kasih ke judikatif. Maka kita harus kritik semuanya begitu. Bukan berarti saya melunak kepada eksekutif, karena memang posisinya sekarang rakyat. Tapi kalau saya kembali ke Dewan, lihat aja nanti saya pasti galak kepada eksekutif. Bakal kembali ke Dewan nggak? Kan rambutnya udah setengah putih. Nah itu pertanyaan saya berikutnya nih Bang. Ini kemarin Presiden bilang yang rambutnya putih nih ya, semua orang yang ini keadaan langka di mana orang biasa rambut putih itu pengen dihitamin, sekarang semua orang mau putih. Sebenarnya siapa sih Bang yang dirujuk oleh Presiden ini orangnya? Saya nggak tahu ya, Pak Jokowi kan suka memakai metafor-metafor seperti itu ya. Mungkin itu sebagiannya adalah bercanda gitu ya. Tapi kok diambil serius oleh banyak orang. Kalau saya ngambilnya agak tidak serius itu. Makanya kan di Twitter saya posting rambut saya bilang yang sudah memenuhi kriteria, saya bilang gitu kan. Karena saya nganggapnya itu tidak serius gitu loh. Artinya Presiden itu mungkin mengatakan bahwa orang itu kalau mikir itu mungkin rambutnya cepat putih. Itu kan sebenarnya hari-hari memang di masyarakat kita dikatakan itu orang kalau banyak mikir rambutnya putih kan, dia bilang itu. Entah itu mikir negara atau mikir hutang, kita nggak tahu sebenarnya. Tapi yang jelas itu kan metafor yang dipakai oleh beliau. Nah sayang itu yang saya bilang, kenapa itunya yang diambil? Bukan yang lain Bang? Bukan yang lainnya. Nah ditambah lagi dengan kawan kita itu yang bilang mau kita perang di bawah. Itu salah lagi gitu. Padahal harusnya yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu mungkin adalah saya udah kerja nih ya, bahkan terakhir saya udah mimpin G20. Lu lihat deh hasilnya kan, bagus, ya? Dunia kan bagus gitu. Boya ini tolong diteruskan. Mungkin itu bahasa seriusnya begitu kan. Tapi kemudian dia mengambil metafor-metafor yang menciptakan salah paham. Ya, itu dia. Nah, makanya kita kasih paham nih Bang ada acara ini. Ini semakin menarik ini mengenai bagaimana arah Indonesia ke depannya, bagaimana kriteria pemimpinnya. Dan bagi pemirsa sekalian juga mau mengikuti kuis, silakan bisa ke akun-akun sosial media dari BTV. Nanti ada kuis yang bisa Anda ikuti di sana. Kami akan segera kembali tetap bersama dengan Kasih Paham. Kami hadir di tengah era digitalisasi, menjadi poros informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Berita-berita terkini, viral dan hangat, dibawakan dengan satu tujuan, menginspirasi Anda. Saksikan kami hanya di BTV. Bersatu menginspirasi. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Membahas sisi lain informasi sampai ke akar permasalahan. Modal dasar Republik ini adalah dialog. Yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Obrolan eksklusif dan menarik untuk menambah wawasan. Lucu-lucu ya? Maka uang yang masuk dalam politik mesti kita bersihkan. Partai-partai politik sudah sibuk bergerilya dari sekarang. Selamat datang di Kasih Paham. Kasih Paham. Setiap Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia,
setiap Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual dan akurat dengan singkat dan padat. Kita terhubung dengan rekan Puja Lestari dan Berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya hingga teknologi. pejabat setempat melaporkan setidaknya ada 24 orang terluka. Berita 1 malam. Hanya di BTV. Kami hadir di tengah era digitalisasi. Menjadi poros informasi yang aktual, cepat. Anda masih bersama kami di Kasih Paham. Kita sedang berdiskusi mengenai bagaimana arah Indonesia berikutnya nanti pasca 2024. Apakah kita lanjutkan pembangunan ini atau kita memerlukan perubahan? Masih bersama dengan Bang Fahri Hamzah dari Partai Gelora. Bang Fahri, pembangunan Indonesia di era Presiden Jokowi sejak 2014 itu berfokus kepada pembangunan infrastruktur, jalan tol, jalan raya, pelabuhan, airport, dan lain sebagainya. Kemarin ini pun juga di-mention oleh Presiden pada saat pidato di akhir pekan yang lalu. Namun juga banyak yang mengatakan bahwa wah ini pembangunan ini sebenarnya penting nggak sih? Sebenarnya kita tahu ini ada untuk pemerataan, nggak hanya Jawa sentris saja, Bang, semua gitu. Jadi apakah cost yang kita tanggung selama 8 tahun ini itu sebanding dengan hasil ya, Bang Fahri? Sebenarnya teori dari pembangunan di mana-mana di dunia itu memang mesti dimulai dengan pembangunan yang disebut dengan public goods, ya. Jadi mengambil infrastruktur sebagai step penting membangun satu negara itu benar karena urusannya negara itu atau pemerintah itu adalah membangun apa yang oleh private dan oleh rakyat sendiri tidak mampu dia bangun, yaitu infrastruktur karena biayanya mahal dan sebagainya lah gitu. Maka kita itu membangun dua aja, public good dan public services. Public good itu artinya ya tadi jalan, jembatan, airport dan sebagainya. Kalau saya sering mengungkapkan itu dengan jalan tanah, jalan udara, jalan air, jalan api. Saya bilang begitu. Itu kayak film Avatar. Listrik itu jalan api. Oh, jalan api listrik. Ya. Oke. Itu kayak film Avatar itu kan. Ya memang itulah bisnisnya government gitu. Dia membangun yang tidak mampu dibangun oleh private. Dulu misalnya jalan udara itu. Dulu kan kita pakai frekuensi. Dulu kita pakai pesawat. Tapi sekarang pesawat dikalahkan oleh handphone, oleh seluler gitu. Sehingga itu juga bisa dibangun oleh swasta dan banyak sekali dengan teknologi baru sekarang ini digital. Nah itu bisnisnya pemerintah, public goods. Public services itu apa? Ya birokrasi yang bersih, ya kan, pemerintahan yang transparan, leadership yang baik dan sebagainya. Itulah tugas-tugasnya pemerintah. Jadi memang benar kalau waktu itu Pak Jokowi mengatakan setelah kita membangun infrastruktur, kita akan membangun sumber daya manusia. Memang benar. Untuk yang kedua itu, untuk membangun negara yang servicesnya bagus, ya kita memperbaiki pendidikan, memperbaiki kesehatan, memperbaiki infrastruktur, pelayanan di seluruh Indonesia, dan seterusnya lah gitu. Jadi nggak ada yang salah, cuman memang saya lihat juru bicaranya dari pemerintah soal ini itu agak kurang gitu. Sehingga Pak Jokowi sering bicara sendiri soal itu. Maksudnya harusnya jadi jubir pemerintah itu Bang Fahri aja harusnya. Kan kita bikin partai sendiri. Tapi kalau yang benar kita bilang benar dong. Jadi buat saya membangun infrastruktur itu asalkan kalkulasi keuangannya itu masuk gitu ya, dan tidak menciptakan efek biaya yang berlebihan yang mempersulit nanti kelanjutannya, ya memang bagus. Teorinya itu ya negara membangun infrastruktur. Memang itu teori kita bernegara gitu. Kalau yang lain yang private dibangun sendiri oleh rakyat. Nggak usah pemerintah ikut-ikutan membangun apa yang rakyat itu bisa bangun. Menjual apa yang rakyat bisa jual. Servis yang bisa dibuat oleh rakyat itu nggak perlu pemerintah ikut. Nah, pembagian tugas inilah, mana tugas negara, mana tugas pasar, mana tugas rakyat, itu yang harus kita kembangkan gitu. Jadi sekali lagi saya mendukung, nggak ada yang salah soal itu. Nggak salah ya. Bang, dulu kita terakhir kali Bang Fahri di hari terakhir sebagai anggota parlemen ini 2019, kita pada ketemu dan Bang Fahri bilang banyak orang lupa kalau Bang Fahri ini adalah lulusan fakultas ekonomi terbaik di negeri ini. Bang Fahri dulu ngomong gitu ke kita nih, Bang. Nah, saya mau nanya soal ekonomi nih, Bang.
Biar nggak politik-politik doang. Kan pertumbuhan ekonomi kita nih sebenarnya ya around 5% lah Bang, kira-kira ya. 5,4, 5,4 gitu. Sempat terpukul juga ketika pandemi bounce back di tahun 2022 ini ke angka 5% lebih. Nah, bagaimana sih kebijakan ekonominya Indonesia nih 8 tahun kita di bawah Presiden Jokowi ini Bang Fahri? Pertama-tama kan kalau kita menghitung perekonomian suatu bangsa itu kan kita memakai indikator yang disebut dengan consumption, tambah investment, tambah government expenditure, tambah ekspor impor gitu. Kalau dilihat komposisinya di Indonesia itu memang masih didominasi oleh konsumsi masyarakat sekitar 54%. Lalu kemudian investasi dan belanja pemerintah sekitar 27-28%. Nah, ekspor impornya itu sangat sedikit gitu pengaruhnya terhadap APBN. Itulah sebabnya kita tidak perlu terlalu khawatir dengan krisis global. Sebab pintu masuk krisis global itu baik pasar uang maupun pasar barang di ekspor impor itu tidak terlalu berat bagi kita. Jadi saya yakin bahwa ekonomi akan tumbuh. Dan memang kalau kita lihat pendapatan kita masih banyak ditopang oleh komoditas. Indonesia ini masih berlimpah. Laut kita ini 75% dari tanah kita gitu. Kemudian hutan kita, mineral kita dan lain-lain itu masih luar biasa gitu. Jadi saya percaya bahwa kekuatan kita sebagai negara bangsa itu sangat kuat sekali. Jadi wajar kalau uang itu kemudian dipakai oleh Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur karena memang itulah keperluan kita sekarang ini. Membangun public good and public services yang baik bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia ke depan. Gitu. Dan itu sepadan dengan orang yang bilang mengkritik bahwa wah ini pembangunan berdasarkan hutang gitu Bang Fahri. Ya kalau hutang ini kadang-kadang saya menyerah kepada para ekonom ya, sebab logika hutang itu kan kamu punya berapa, ngutang berapa gitu. Kan bank juga begitu kan, Anda punya aset banyak, kok bodoh amat sih nggak ngutang banyak kan kira-kira begitu. Nah dalam pasar utang orang kayak Ibu Sri Mulyani itu merupakan jaminan bagi pinjaman-pinjaman Indonesia karena dia tahu kita punya aset berapa, kita berutang berapa, kemampuan bayar berapa, kita ngutang berapa. Saya kira dalam 15 tahun terakhir, hampir 20 tahun terakhir, semua rezim ini sangat mengandalkan ekonomnya FEUI itu. Karena mereka karena mereka itu tahu mengatakan bahwa utangnya masih sedikit nih, tambah lagi gitu loh. Jadi itu yang saya kira terjadi. Jadi kalau kita mau ngasih penilaian nih Bang, secara ekonomi ya, pemerintahan Pak Jokowi ini maju, mundur atau jalan di tempat menurut Bang Fahri? Kalau dilihat dari pembangunan infrastrukturnya maju dong, asalkan jangan mangkrak ya. Saya berharap sih mudah-mudahan semua infrastruktur yang sudah dimulai itu bisa diteruskan. Berarti biar jangan mangkrak, pemimpin berikutnya harus melanjutkan pembangunan Bang Fahri? Ya harusnya komit ke situ dan kita harus punya judgement dong. Ya saya kan pernah mengatakan misalnya satu persatu saya beri penilaian, kita bukan menghindar ya. Misalnya ya kereta api cepat Jakarta-Bandung, menurut saya itu harus dilanjutkan dengan membuka jalur selatan. Jangan berhenti sampai Bandung sebab terlalu pendek. Itu harus diteruskan itu sampai ke timur gitu. Sementara kita sudah punya kereta api yang reguler yang melalui jalur utara kita ini gitu. Lalu IKN misalnya ibu kota. Menurut saya Kalimantan itu layak untuk memiliki satu tempat pemerintahan. Nggak usah terlalu buru-buru. Dibangun aja dulu, bangun istana pemerintah seperti kita bangun di Bali dan lain-lain. Bangun dulu. Bahwa nanti bisa berkembang, ya akan menjadi satu ibu kota, berkembang aja. Nggak perlu kita maksa juga, karena konsep sekarang ini kan kita nggak terlalu perlu space ya, karena dunia sekarang semakin e-cloud ya, data pindahnya ke langit gitu kan. Jadi kita nggak perlu terlalu buru-buru juga, dan saya berharap juga pemerintah mendiskusikannya itu slow aja gitu, jangan terlalu kayak maksa-maksa gitu, karena kita menghitung apakah ekonomi kita akan tumbuh terus seperti ini, ekonomi dunia seperti apa. Saya kira slow aja lebih baik begitu. Ya, ada beberapa poin menarik saya pikir dari Bang Fahri bahwa pembangunan Indonesia ini secara infrastruktur sangat maju, bisa mengkoneksi banyak pulau di Indonesia, kebijakan ekonomi juga membuat recession proof gitu Bang Fahri ya. Harusnya kita nggak akan kena dampak yang sangat-sangat luar biasa ketika ada resesi global. Baik, kami akan segera kembali, kami akan berdiskusi dengan tambahan satu orang lagi yang saya yakin akan membuat Kasih Paham akan semakin membara pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di BTV Kasih Paham. Kami hadir di tengah era digitalisasi,
menjadi poros informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Berita-berita terkini, viral dan hangat, dibawakan dengan satu tujuan, menginspirasi Anda. Saksikan kami hanya di BTV. Bersatu menginspirasi. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Membahas sisi lain informasi sampai ke akar permasalahan. Modal dasar republik ini adalah dialog. Yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Obrolan eksklusif dan menarik untuk menambah wawasan. Maka uang yang masuk dalam politik mesti kita bersihkan. Partai-partai politik sudah sibuk bergerilya dari sekarang. Selamat datang di Kasih Paham. Kasih Paham. Setiap Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual, dan akurat dengan singkat dan padat. Kita terhubung dengan rekan Puja Lestari dan Berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya, hingga teknologi. Arah Indonesia pasca 2024, pembangunan yang berlanjut atau yang berubah. Anda masih bersama kami di Kasih Paham BTV dan telah bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini Bang Adian Apitupulu dari PD Perjuangan. Apa kabar Bang Adian? Baik. Tadi sebelumnya Bang Fahri udah bilang nih, Indonesia di zaman Pak Jokowi maju, pembangunan, infrastruktur semuanya bisa mengkoneksi pulau demi pulau. Aduh. Rasanya saya nggak perlu nanya lah sama Bang Adian ya. Indonesia maju atau enggak, pasti jawabannya maju Bang ya? Enggak, ketika Fahri sudah menyatakan seperti itu, berarti sudah selesai perdebatan kita. Tapi Bang, kan banyak juga yang mengkritik nih katanya pemerintahan Pak Jokowi ini kebanyakan hutang Bang katanya Bang. Gimana menurut Bang Adian? Lah, ada aturan main, hutang tuh ada aturan main. DPR katakan selama 60% tidak lebih dari PDB kita masih fine-fine saja. Ketika pemerintahnya bermain dalam range itu, ya menurut saya tidak ada yang salah. Kalau kemudian siapa yang harus dipersalahkan, ya undang-undang yang mengatur itu. Bukan orang yang menjalankan undang-undang itu. Misalnya gini, lu misalnya boleh hutang maksimal 500 juta. Ya. Nah kalau lu ngambilnya 300, 200, 400, 450, 499 salah? Nggak salah. Karena aturannya 500 juta. Begitu juga aturan tentang 60% itu gitu loh. Kalau itu ada masalah. Kalau orang mau mengkritik ya pasti ada lah. Siapa sih kita ini, siapa sih Jokowi ini gitu loh. Banyak orang yang jauh lebih baik daripada saya, daripada Jokowi. Sekarang dikritik orang dan itu tidak masalah. Kalau tanggapannya Bang Adian nih, kita belok dikit nih soal acara relawan kemarin akhir pekan Presiden Jokowi, banyak kan teman-teman partai politik yang mengkritik. Bang Adian gimana? Kita diundang waktu itu, tapi bukan saya yang hadir, ada teman-teman, ada si Mustar, ada Fendi hadir, dan kita bilang kita tidak mau ikut. Ada prioritas kita ya, dan kita harus konsisten. Dalam konteks berpartai saya selalu katakan jangan dulu bicara capres dan cawapres. Ada dampak pandemi, ada momentum krisis di depan hari, kita harus fokus. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita betul-betul relawan Jokowi, ya turun ke rakyat. Tunjukkan bahwa Jokowi hadir di tengah-tengah rakyat dalam wajah kami. Itu loh, bukan di acara-acara seperti itu. Kita kemarin bikin posko di Cianjur, sama-sama kita kirim belasan tenda di sana, terus bantuan segala macam. Kita sedang melakukan pengobatan gratis 435 desa Kabupaten Bogor, target 130.000 orang. Habis pandemi rakyat harus diperiksa. Dan nah menurut saya itulah relawan. Gitu. Kalau kemudian cuma kumpul-kumpul mendengar pidato Jokowi, ya saya pikir Jokowi bisa pidato dalam ruangannya dan disebarkan, sama saja tuh itu. Itu loh. Jadi Bang Adian termasuk yang harusnya merasa ini terlalu
Saya ngerasa nggak penting. Nggak penting ya? Nggak penting, buat apa sih? Dan perdebatan saat diundang pertama juga teman-teman tanya, ini targetnya apa, tujuannya apa? Itu loh. Nah, ini jadi menarik karena kita ngomongin soal konsolidasi politik nih dalam 8 tahun pemerintahannya Pak Jokowi. Karena kalau kita lihat kondisi parlemen sekarang, dan Bang Fahri ini kan kritikus terbesar parlemen sekarang. Bang Fahri sering bilang, parlemen kita sekarang ini praktisnya nggak ada oposisi. Karena apapun yang terjadi dilakukan sama eksekutif ya dikasih jalan tol aja, silakan gitu. Bang Adian, gimana menurut pendapat Bang Adian? Ya, mungkin bukan tidak ada oposisi ya, tapi kualitas oposisinya tidak sama. Kualitas oposisi nggak berkualitas gitu, Bang? Bukan, tidak sama seperti dalam ekspektasi Fahri Hamzah misalnya. Dalam ekspektasi dia harusnya level segini. Tapi mungkin karena banyak, karena ini politik ya mungkin nggak nyampe segini, mungkin segini. Itu tidak sesuai dengan ekspektasi Fahri, kemudian dia berkata seperti itu. Ya biarin aja, nggak apa-apa juga. Yang saya bingung, ini temanya itu berlanjut atau berubah? Nah, ini ada hubungannya nggak dengan koalisi perubahan? Di sini tidak ada koalisi perubahan. Bukan, enggak, artinya bahwa jangan-jangan berkaitan sama koalisi perubahan. Karena menurut saya penamaan koalisi perubahan itu saja sebuah pengistilahan bahwa Jokowi tidak berlanjut program-programnya, harus berubah. Betul. Gitu. Jadi penamaannya saja saya berpikir, wah, nggak pas sama Jokowi nih. Betul. Gitu loh. Kan kalau kita bilang mau berubah itu karena ada sesuatu yang buruk ya, Bang Adian, Bang Fahri. Kalau nggak buruk, bagus, ya nggak ada yang harus diubah dong. Malah harus dilanjutkan, bukan begitu, Bang Fahri? Ya, saya tadi juga nanya ke Mange, saya bilang sebenarnya ini kan kalau mau mendebatkan orang yang ngotot bahwa harus ada perubahan itu, kan mereka yang sudah mengumumkan nama koalisinya, koalisi perubahan, sehingga kita nanya ke mereka, apa yang kalian rumuskan dalam ide-ide perubahan itu, sehingga kita konfrontasi kan. Sebenarnya nggak cocok antara saya sama Adian karena saya belum punya posisi. Ini kan bukan debat ya, Bang. Ya, makanya kan, tapi tadi itu kan, ya saya selalu mengatakan bahwa kita harus fair bahwa setiap pemerintahan itu ada yang harus diteruskan dan ada yang mungkin bisa kita hentikan. Saya menganggap bahwa kalau infrastruktur fisik itu sudah keluar biaya, itu harus dibayar gitu, dan itu harus diteruskan. Karena nggak boleh itu infrastruktur fisik yang sudah keluar biaya lebih dari 50% bahkan, lalu berhenti mangkrak jadi barang yang tidak berguna begitu. Nah, hal-hal seperti itu memang harus diteruskan. Tetapi kalau yang lain apa? Mungkin kalau mereka mengajukan hal-hal lain yang konsepsional, yang non-teknikal begitu ya, soal penegakan hukum kah, soal apa namanya ide-ide dalam politik ya kan, koalisi politik, sistem politik, ya silakan aja gitu. Ini menurut saya lebih tajam diskusinya kalau memang ada yang sudah propose kita perlu berubah gitu loh. Nah, saya kira itu ide-ide pentingnya kalau ada diskusi yang kita mau mempertajam topik ini gitu. Tapi kalau nanya misalnya, mohon maaf ini ya, kita di Gelora itu kita pernah mendiskusikan 3 persoalan besar kita ya, tapi sekali lagi ini adalah tema besar ya. Pertama, kita mengatakan kita perlu interpretasi yang lebih matang tentang narasi-narasi kebangsaan. Sebab saya lihat, kita melihat ya, di elit kita itu masih ada pertengkaran soal tema-tema sentral negara kita. Yang kedua, kita perlu membahas secara akurat bagaimana menghitung atau mengukur prestasi atau kinerja negara. Sebab negara itu organisasinya begitu besar, kadang-kadang cara ngitung kinerjanya kita nggak akurat gitu. Yeah. Dan yang ketiga ya bagaimana memastikan sirkulasi elit dan kepemimpinan. Nah, mungkin itu topik yang kalau suatu hari kita propose, bagus dalam suasana debat. Kamu mengatakan akan ada perubahan, oke, ini mengatakan ini kita lanjutkan. Beradulah pikiran itu, tapi mesti melalui apa namanya, dari orang yang memang dari awal pikirannya begitu. Betul. Jadi seperti Bung Adian tadi bilang, itu kalau orang itu berani menyebut dirinya koalisi perubahan, ayo kita bahas. Kamu mau berubah apa? Nah, nanti akan ada yang mempertahankan, enggak, itu nggak boleh berubah. Nah, misalnya kayak begitu gitu loh, Pak. Nah, saya kira itu anunya poin. Ya, memang kita sayang sekali ya tidak ada yang menginginkan perubahan di meja ini. Saya juga nggak yakin saya menginginkan perubahan sih sebenarnya. Tapi saya tertarik ngomongin soal konsolidasi politik ini, Bang Adian. Karena gini, karena banyak yang kita lihat, tadi kita ngomongin oposisi ini ya. Saya sebagai orang yang ada di luar nih, menganggap kok kadang-kadang pihak yang nggak berada di pemerintahan ini lebih sibuk berkicau-kicau di media sosial daripada berbicara di parlemen, di DPR. Padahal harusnya kan ada di sana tugasnya. Kalau tadi Bang Adian mengatakan ekspektasi Bang Fahri mungkin terhadap oposisi belum sebanding, menurut Bang Adian sendiri kualitas oposisi kita sekarang gimana? Sesuai nggak? Bisa nggak balancing government? Begini loh,
kenapa dulu kita sangat keras melawan negara? Karena saya dan teman-teman produk negara represif. Kalau sekarang negaranya tidak serepresif dulu, produknya juga tidak akan sekeras dulu, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana kemudian keras tidaknya oposisi, ya tergantung bagaimana pemerintahannya juga. Kalau kemudian pemerintahnya mau dengar-dengaran, mau kumpul-kumpul bareng, tidak angkuh, tidak, ya oposisi juga jadi begitu. Nggak mungkin juga misalnya begini, Bung orang baik, oke saya tegur jawab, saya ajak ngobrol enak, terus saya marah terus. Itu kan tidak mungkin juga. Artinya bahwa kualitas oposisinya tergantung dari yang dia lawan. Kualitas saya dalam perlawanan tergantung dari lawan saya. Kan seperti itu. Jadi apa yang mau kita perdebatkan di situ dalam konteks oposisi? Bahwa kemudian Fahri punya gambaran tersendiri tentang oposisi, ya nggak apa-apa juga, masa kita larang. Apa harapan lo tentang oposisi? Harus segini, intonasinya harus sekian desibel misalnya segala macam. Ya silakan saja, tidak terlarang juga itu. Tapi kalau kemudian mereka berpikir, ngapain juga kita keras-keras kalau presiden seperti ini? Ngapain juga kemudian misalnya kita harus marah-marah kalau kemudian ditelepon bisa diangkat apa segala macam? Itu kan cara kemudian cara menjawab itu kan tergantung dari jawabannya. Intonasi kita bicara juga tergantung dari lawan bicara kita gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang sekarang, dan saya yakin di media sosial banyak ngomong gini Bang Adian, bahwa sekarang kebebasan berpendapat, berekspresi itu ditekan, orang tidak lagi bebas berbicara karena dikit-dikit bisa diangkut pakai UU ITE gitu misalnya Bang Adian. Gimana menurut komentar Bang Adian? Ya memang kebebasan sosial media ini kan sesuatu yang memang harus kita pelajari terus-menerus ya. Tapi harus ada aturannya. Seburuk-buruknya aturan itu tetap harus ada aturannya, jauh lebih baik dibandingkan tidak ada aturannya. Bahwa kemudian sekarang ini kan tinggal dipetakan yang diomongin apa. Antara mengkritik dan menghina itu kan dua hal yang secara substansi juga tidak sama. Antara marah dan mencaci maki juga tidak sama gitu loh. Ya lu kritik-kritik aja, nggak perlu menghina dong. Misalnya sekarang ada yang mencaci maki dan bahasa hewan terhadap presiden segala macam itu. Jangan Bang ya. Bukan. Terus muatan kritiknya di mana? Gitu. Ketika lu sebutkan binatang ini untuk menunjukkan diarahkan pada presiden, lu sedang menghina siapa gitu loh. Menghina presidennya atau siapa yang kalian hina. Ini kan sudah jauh. Lalu ketika ditangkap orang ribut gitu loh. Nah, kasih contoh dong yang mana? Jadi kita perdebatkan tidak melebar. Oke, kasus ini panggil polisinya, pasalnya terpenuhi nggak? Kan semua ada unsur. Kalau misalnya kita berperkara secara pidana, misalnya diperiksa unsurnya. Terpenuhi 1, terpenuhi 2, terpenuhi 3. Kalau nggak ya perdebatkan, nggak setuju dalam proses pemeriksaan, pra-peradilan. Sekarang semua itu mungkin. Negara bahkan kalah berkali-kali di Petun. Kalah berkali-kali di MK. Artinya negara ini tidak negara otoriter sekarang. Betul tidak sesempurna yang kita bayangkan. Setiap orang punya ekspektasi berbeda tentang negara dan kebebasan dalam negara itu. Tapi dia jauh lebih baik dibandingkan 24 tahun yang lalu. Saya ingat ini Bang Fahri, kita ngobrol beberapa waktu yang lalu bilang bahwa kenapa sekarang nggak segalak dulu ketika jadi anggota parlemen, karena sebagai rakyat ya banyak juga nih, banyak ranjaunya ya. Bang Fahri ya? Ya sebenarnya begini, kan kita harus bicara selalu pelembagaan sistem. Memang ada problem di dalam sistem presidensialisme kita itu apabila presidensialismenya itu dengan multipartisme. Kadang-kadang presiden itu ada keinginan menarik sebanyak-banyaknya orang ke dalam kabinet. Dan itu yang menyebabkan menyisakan terlalu sedikit orang yang berbeda partainya di dalam di luar sana. Sehingga kadang-kadang tidak cukup suara mereka itu terdengar menghadapi begitu dominannya eksekutif yang didukung oleh koalisi yang besar. Nah, maka sebenarnya ke depan itu kita pertama-tama harus menjaga supaya jumlah oposisi di parlemen jangan terlalu sedikit. Baru kemudian yang kedua, gitu, barulah kita kemudian yang kedua menambah suara yang berasal dari luar, gitu loh. Dan saya kira saya setuju, memang beda antara kritik dengan penghinaan. Dan selama ini orang-orang yang mengkritik ya kayak Rocky saja misalnya ya. Dia keras loh mengkritiknya itu, tapi kan dia pintar memilih diksi supaya dia tidak terjebak kepada penghinaan gitu, karena pasal itu ada. Gitu. Betul. Oke, Bang Fahri, nanti kita lanjutkan lagi, semakin seru ini sebenarnya kalau kita melihat soal arah Indonesia berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kasih Paham. Kami hadir di tengah era digitalisasi.
menjadi poros informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Berita-berita terkini, viral dan hangat, dibawakan dengan satu tujuan, menginspirasi Anda. Saksikan kami hanya di BTV. Bersatu menginspirasi. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Membahas sisi lain informasi sampai ke akar permasalahan. Modal dasar republik ini adalah dialog. Yang masing-masing itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Obrolan eksklusif dan menarik untuk menambah wawasan. Lucu-lucu ya? Maka uang yang masuk dalam politik mesti kita bersihkan. Partai-partai politik sudah sibuk bergerilya dari sekarang. Selamat datang di Kasih Paham. Kasih Paham. Setiap Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di BTV. Info lengkap tentang berita terkini. Peristiwa dunia viral dan unik. Disajikan secara singkat dan padat. Dalam Jendela Dunia, setiap Senin sampai dengan Jumat, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di BTV. Menutup aktivitas Anda selama 1 hari dengan informasi terhangat, faktual, dan akurat dengan singkat dan padat. Kita terhubung dengan rekan Puja Lestari dan Berbagai macam informasi seputar kehidupan sosial, ekonomi, politik, olahraga, budaya hingga teknologi. pejabat setempat melaporkan setidaknya ada 24 orang terluka. Berita 1 malam. Hanya di BTV. Kami hadir di tengah era digitalisasi. Menjadi poros. Anda masih bersama dengan kami di Kasih Paham BTV. Kita dari tadi asik membahas bagaimana nih arah Indonesia ke depan. Apakah kita berlanjut atau berubah? Dan yang saya sangat happy sebenarnya dari kedua tamu kita pada malam hari ini, Bang Fahri dan Bang Adian. Ini dua sama-sama vokal, sama-sama kritis. Tapi kita paling tidak bisa melihat kekritisannya ini argumentatif dan juga punya basis yang kuat. Tapi saya mau nanya ke Bang Adian. Dalam 8 tahun ini dan nanti 2 tahun lagi genap 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Apa Bang Adian yang bisa diimprove sebenarnya, yang membutuhkan mungkin sentuhan ekstra? Penyelesaian konflik agraria. Gimana tuh Bang? Gini loh, kalau menurut catatan teman-teman di NGO ya, di berbagai sosial media, kita bisa googling segala macam, misalnya Orde Baru dalam hal ini Cendana itu punya tanah seluas 3,7 juta hektar. 1 juta hektar lebih kecil daripada Jawa Timur. Itu nggak dipakai, nggak diapa-apain segala macam, dibagiin aja sama rakyat. Kenapa sih? Gitu loh. Kedua, menurut Kenapa saya, belum tuh Bang? Kendalanya di mana? saya pernah bicara dengan Presiden soal itu, secara ide dia setuju. Gitu loh. Lalu kita cobalah kemudian 12,6 hektar di daerah Cilengsi, kita bagikan pada 480 KK dengan luasan masing-masing 300 sampai 350 meter hanya untuk rumah. Kita bangunkan rusunawa segala macam di situ. Dia mau ngukur itu berjalan. Lalu dites dengan taman mini. Nah, menurut saya sudah jangan ragu-ragu gitu loh. Kalau 3,7 juta hektar itu dibagi 1 orang 2 hektar, paling tidak ada 1,8 juta petani yang dapat tanah 2 hektar tanpa harus menebang hutan baru, tanpa harus itu. Saya lebih concern di situ. Kemudian misalnya bagaimana kita mengontrol anggaran-anggaran CSR di sebuah perusahaan. Kita hitung di Aman Mineral itu misalnya daerahnya Bung Fahri ini, itu ada tunggakan sekitar 14 juta dolar yang ditunggak dalam waktu dari 2017 sampai sekarang. Saya bayangkan kalau kemudian negara dan seluruh kekuatannya mengontrol seluruh anggaran CSR itu, mungkin kita bisa membantu sekian persen APBN untuk langsung ke rakyat. Ya. Itu hal-hal kecil gitu loh. Menarik ini, penyelesaian konflik agraria dan pengaturan
anggaran CSR corporate nih Bang, sehingga itu bisa menambah APBN gitu ya? Kayak misalnya begini, kalau kita andaikan ada 4.000 tambang, perusahaan tambang dan setiap tambang rata-rata misalnya kemudian punya anggaran CSR 10 miliar saja per tahun dan dikelola dengan baik, berapa triliun kita punya? Itu loh. Lalu setiap perusahaan tambang itu diwajibkan, saya Komisi 7 ya, Komisi Pertamanan, diwajibkan untuk menyekolahkan misalnya minimal 50 orang ke Monash University, kemana segala macam. Dalam 5 tahun itu ribuan balik orang cerdas dengan perbandingan ilmu antar negara dan sebagainya. Jadi dari buat pendidikan nih Bang ya? Hanya dari uang CSR. CSR, oke. Nah, ayo kita kontrol, yuk kita hitung sama-sama, yuk. Nah di sini menurut saya negara nggak tegas, pemerintah nggak tegas gitu loh. Kenapa nggak tegas? Bisa nggak tahu, bisa juga nggak nyangka bahwa angkanya sebesar itu. Bisa juga ada kemudian orang dalam kekuasaan ini juga bermain mata dengan corporate tadi gitu loh. Ya saya sih hal-hal seperti itulah. Kalau hal-hal lain menurut saya soal infrastruktur segala macam sudahlah. Dunia berputar terlalu cepat dibanding yang kita duga. Kalau tidak kita bangun infrastruktur, jalan dan sebagainya, kita akan tertinggal di mana-mana. Sederhana saja. Agraria dan juga dana CSR korporasi. Bang Fahri, what to improve from this government? Kalau saya itu kan kami ya terutama selalu konsisten melihat gambar besarnya. Jadi paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perbaiki. Yang pertama itu kita harus menghentikan sengketa terhadap isu-isu utama negara kita. Pancasila, ideologi negara, dan hal-hal yang sebenarnya sudah selesai itu kita damaikan, kita rukunkan itu. Jangan lagi kita membiarkan negara kita terlibat dalam konflik-konflik ideologi seperti itu, politik aliran, politik identitas dan sebagainya. Itu mesti kita selesaikan. Yang kedua itu adalah kita harus mengelola birokrasi negara yang prestasinya lebih terukur. Gitu, indeks persepsi korupsinya, indeks pelayanan publiknya dan sebagainya, itu harus kita pastikan karena itu yang merata dirasakan tidak saja oleh rakyat kita sendiri, tapi juga oleh bangsa lain gitu. Kalau datang ke Indonesia masuk imigrasi baik atau tidak, ini perlu kita. Baru yang ketiga itu adalah memastikan sirkulasi elit yang sehat, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat presiden. Saya sendiri secara umum sebenarnya ada keinginan kami supaya pejabat publik yang dipilih, elected official, itu harus diberikan kompensasi yang lebih besar. Karena mereka itu punya konstituensi. Sebab mereka ini kalau tidak diberikan kompensasi yang memadai, dia cari uang sendiri. Dan itu kadang-kadang yang merupakan pintu masuk dari korupsi gitu. Nah kalau kita sudah selesaikan 3 hal ini sudah payung besar untuk menyelesaikan yang lain-lain, sehingga presiden nanti sebagai pemimpin tertinggi tinggal order. Bereskan ini, bereskan ini. Termasuk yang diminta oleh Bung Adian, bereskan ini. Sebab kalau ada yang menunda-nunda, pasti dia main-main dengan pemilik lahan. Betul. Gitu. Nah, satu pertanyaan terakhir nih, karena waktu kita semakin tipis. Jadi pemimpin seperti apa ini yang perlu dipilih oleh Indonesia agar bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi? Bapak ini bilang, Bang Adian, karena rambut putih gitu. Kalau kata Bang Fahri, kata Presiden. Kalau Bang Adian siapa jadi? Kriterianya kayak apa jadi? Pasti melanjutkan program-program Jokowi ya. Itu clear, jangan sampai kemudian ada rasa tidak suka sama Jokowi, di-cut sana, di-cut sini segala macam. Sementara dalam 10 tahun 10 tahun terakhir ini sudah sekian triliun tersimpan, terbuang ke sana dan lain-lain. Jadi harus disukai sama Presiden Jokowi juga. Jadi bukan. Ini kita kan sedang tidak berbicara rasa toh. Betul. Jadi kalau alat ukurnya apa ya? Pertama dia mau melanjutkan itu. Clear di situ. Nah terus kedua yang tadi dibilang Fahri Hamzah tentang nilai kebangsaan, tentang siapa saja yang boleh hidup di Republik ini, warna kulit apa saja, bentuk rambut seperti apa saja, kita sudah clear belum di situ? Jangan-jangan menurut saya yang bermata sipit boleh, menurut Bung tidak boleh, sehingga kemudian lahirlah isu rasisme soal etnis tertentu. Ini apakah udah ada nama dalam kepala Bang Adian nih? Enggak, belum ada. Kita kader partai patut terpimpin gini. Kita tidak mau tergesa-gesa seperti Nasdem dan lain-lain, tapi percayalah kita paling siap untuk menang. Paling siap. Tapi belum ada nama, tapi ada lah bayang-bayangan gitu, apa nggak ada juga Bang? Ya gimana lu melarang orang membayang-bayangkan sesuatu yang paling tidak patut dibayangkan, saya bisa dibayangkan. Tapi kalau lu tanya tadi alat ukurnya apa itu? Pertama, mau melanjutkan program-program yang belum terselesaikan, yang multi years. Yang kedua, misalnya dia clear soal kebangsaan, tentang siapa
yang Bang. boleh hidup di Republik ini, menjadi warga negara Republik ini, dan apakah haknya sama atau tidak. Betul, betul. Oke, Bang Adi nggak mau sebut nama. Bang Fahri ada yang kebayang-bayang mungkin siapa nih yang paling mungkin mewujudkan keberlanjutan? Presiden baru itu pada saat dia pidato sebagai presiden terpilih, pertama yang dia ucapkan itu adalah dia mengucapkan terima kasih kepada presiden sebelumnya. Itulah etik kita gitu, karena ada yang harus diteruskan dari apa yang sudah dia lakukan, dan kita mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya, apalagi kalau dia berkuasa selama 10 tahun misalnya. Itu tetap harus kita lakukan. Nah, jadi bahwa ada nggak Bang yang kebayang-bayang di kepala Bang Adian ini? Belum ada. Jadwalnya kan baru tanggal 3 sampai 7 sampai 13 September tahun depan. Sekarang ini kalau mau bikin aturan, suruh debat mereka. Ini nggak ada aturannya, sehingga ini bisa berbahaya juga bagi jadwal politik kita. Betul, karena nggak ada jadwalnya. Bagaimana kalau calon-calon ini berantem? Bagaimana kalau masanya berantem? Nggak ada aturannya. Iya, betul. Kan bahaya sebenarnya gitu. Langit itu memang tinggi, laut itu memang dalam, tapi isi kepala Fahri Hamzah sama Hadian Apitupulu siapa yang tahu ya. Siapa tahu ada nama juga, tapi mereka nggak mau bilang, kita juga nggak tahu. Itulah akhir dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Area Indonesia berlanjut atau berubah? Saya rasa kita semua bisa sepakat di meja ini, Indonesia perlu pembangunan yang berkelanjutan. Nama saya Pangeran Syahan. Sampai jumpa di Kasim Paham pada Kami hadir di tengah era digitalisasi, menjadi poros informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Berita-berita terkini, viral dan hangat,